jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah di Minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Jemaat saya persilakan kita berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian sukacita kita kepada Tuhan oleh karena hari ini kita telah mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Hai malaikat dari sorga. Bersatu dalam doa. Kami naikkan pujian dan syukur serta hormat kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu manusia yang penuh dengan dosa. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami waktu duduk bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami sadar ya Tuhan, dalam kami melaksanakan semua aktivitas kehidupan kami, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami untuk boleh beribadah pada hari ini dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, pada saat firman-Mu disampaikan kepada kami pada hari ini, kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan, dan berkat itu boleh kami bagikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami Bapa,
Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Itu adalah untuk kita semua. Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Dia lahir untuk kami. Firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. 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 Masih tetap memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan mulia bagi Allah, KPPK nomor 26, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Kelaplah penebusan mulia baginya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Kelaplah penebusan
jemaat, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang yang percaya di seluruh dunia, di sepanjang abad dan segala masa, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi Mutiara. Mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Bapa di dalam surga, kami sungguh butuh firman-Mu untuk menuntun, membimbing kami berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap oleh karena dosa. Tuhan, di tengah-tengah mungkin ketakutan kami tahu penghiburan kami adalah dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang kuasai setiap kami dalam pembelajaran firman-Mu di saat ini. Tuhan kuasai setiap kami, dan Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat-Mu pada hari ini. Bersama-sama kami boleh belajar kebenaran-Mu, dan kami dituntun dengan hati yang taat untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengikuti, saya akan membacakannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menghitung waktu, rasanya cepat sekali waktu berlalu. Kita sudah ada di minggu ketiga Advent yang ketiga. Sebagian dari kita sudah begitu sibuk ya dengan hiruk pikuk masa Natal ini. Di media sosial sudah mulai posting kue-kue Natal, walaupun kita ada di tengah-tengah kondisi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ada di tengah pandemi, namun Natal tetap menjadi satu momen yang sangat penuh sukacita, ya, berita yang sangat menggembirakan. Namun, apakah kita pernah membayangkan seperti apa berita Natal pertama sampai kepada Yusuf dan Maria? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berita Natal bagi Yusuf dan Maria pada awalnya itu mungkin terdengar seperti petir di setengah siang bolong, begitu ya. Satu bencana besar datang dalam kehidupan mereka. Mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk memulai rumah tangga yang baru. Di ayat 18 kita diberitahu bahwa Maria saat itu telah bertunangan dengan Yusuf. Dan pertunangan waktu itu berbeda dengan pertunangan pada masa sekarang. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan itu ada dua tahap. Yang pertama itu adalah tahap yang disebut dengan engagement. Itu terjadi pada waktu dua pribadi masih kecil dipertunangkan oleh kedua orang tua. Ya, jadi mereka masih belum tahu gitu ya. Nah, pada masa pertunangan yang pertama ini itu bisa dibatalkan. Pertunangan itu bisa dibatalkan. Kemudian akan memasuki pertunangan tahap kedua setelah dua orang tadi itu sudah cukup umurnya, usianya udah cukup begitu ya. Nah, pada saat itu mereka sudah disebut sebagai suami istri ya, suami istri. Tetapi mereka belum tinggal sama-sama, belum satu rumah. Mereka tidak boleh melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada tahap pertunangan yang kedua ini, maka mereka
kalau berpisah, mereka itu disebut bercerai, dan itu adalah dosa. Ya. Dan masa pertunangan ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu baru mereka memasuki pernikahan. Nah saudaraku, pada saat berita Natal yang pertama itu datang kepada Yusuf dan Maria, mereka ada pada masa pertunangan yang kedua. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat di sana disebutkan bahwa Maria itu adalah istri, gitu ya, disebut istri daripada Yusuf. Nah Yusuf dan Maria pada waktu itu saya membayangkan mungkin mereka tengah bersuka cita, mereka tengah mempersiapkan segala sesuatu, membuat rencana buat pernikahan mereka seperti pasangan muda-mudi pada umumnya. Tapi kemudian malaikat Gabriel datang memberitakan, membawa kabar yang begitu mengejutkan bahwa Maria akan hamil. Hal ini merupakan satu krisis besar buat Yusuf. Ya, mendengar berita itu mungkin dunia Yusuf yang tadinya tengah dengan begitu semangat mempersiapkan pernikahan itu mungkin mulai berantakan, gitu ya. Mungkin bahasa anak muda sekarang itu jadi galau. Ya. Oleh karena itu hal pertama kita temukan dalam pembacaan firman Tuhan di ayat 19 itu Yusuf berencana menceraikan Maria, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang krisis, ya. Krisis saat menantikan Natal, bahkan Natal pun kita hadapi. Rumah sakit tidak pernah kosong. Ya, bahkan mungkin di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada keluarganya yang sedang terbaring di rumah sakit. Rumah duka tidak pernah ditutup di kota-kota besar pada masa-masa Advent persiapan Natal seperti ini. Masalah pernikahan tidak pernah hilang begitu saja. Anak-anak yang memberontak tidak selalu sadar mengalami perubahan di masa-masa seperti ini. Ada banyak mimpi yang masih berantakan mungkin karena kondisi yang dihadapi pada masa ini. Orang-orang masih terluka dan mungkin kalau kita daftar ada begitu banyak hal lainnya. Saudaraku, ini adalah realita hidup yang kita temui dalam masa kita menanti datangnya Natal di tengah-tengah dunia ini. Yusuf pada waktu itu menghadapi krisis di masa penantian Natal pertama. Tetapi Yusuf juga menunjukkan kepada kita bagaimana harus bersikap dan mengatasi krisis yang datang menghampiri itu. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara, ketika krisis menghampiri, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari dan mengutamakan kehendak dan rencana Allah. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-18, 19 dan seterusnya, saya yakin pada waktu itu Yusuf sudah membuat perencanaan untuk hidupnya. Ya, dia mungkin telah membuat satu rencana kehidupan yang mungkin tidak muluk-muluk, ya. Satu kehidupan yang sederhana. Dia mungkin sudah punya mimpi untuk membangun usaha bisnis pertukangannya. Kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang tukang. Kemudian mungkin dia yang sedang dihadapi adalah dia akan mempersiapkan pernikahan, menikahi Maria, seorang gadis yang dia kasihi selama ini. Kemudian mempunyai anak, dia ingin menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Dia akan berjuang menjadi seorang suami, seorang ayah yang baik dan benar. Mungkin itu adalah hal-hal yang sudah direncanakan oleh Yusuf. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa Tuhan punya rencana lain atas hidup Yusuf. Tuhan punya rencana yang lain yang tidak pernah mungkin dia membayangkan bahwa Tuhan kasih dia satu misi yang begitu besar. Bagaimana dia menjadi ayah dalam tanda kutip dari Yesus Kristus anak Allah, Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, apa yang Yusuf pikirkan dan rencanakan berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupannya. Ya, satu hidup yang sederhana, tapi Tuhan mempercayakan dia satu hal yang begitu besar. Satu hal yang begitu besar, tetapi di dalamnya juga diperhadapkan dengan pilihan untuk taat atau enggak.
Nah Bapak Ibu, ini adalah titik yang tidak mudah. Mau rencana dia yang terlaksana atau rencananya Tuhan, begitu kan ya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Yusuf sampai pada titik di mana dia terbuka terhadap rencana Tuhan. Ayat 24. Yusuf sepenuhnya menerima rencana Tuhan, meskipun itu membuat dia harus menghadapi beberapa hal yang menyulitkan kehidupannya. Dia dibawa ke tempat-tempat yang tidak mudah untuk dia hadapi. Tapi itu adalah pilihan di saat dia menghadapi krisis, bahwa rencana Allah yang terutama yang harus dia terima dan laksanakan, bukan rencananya sendiri. Saudaraku, hal ini jugalah yang Tuhan inginkan bagi saya, bagi Anda sekalian. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengutamakan kehendak dan rencananya di dalam hidup kita. Walaupun untuk itu mungkin kita harus keluar dari zona nyaman kita, bahkan zona aman kita. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan punya tidak selalu adalah sama dengan yang kita rencanakan. Meskipun kadang kita tidak dapat mengerti segala sesuatunya tentang Allah, apa sih yang Tuhan mau begitu ya, dan segala rancangannya itu. Tetapi keterbatasan ini tidaklah menghalangi kita untuk mempercayai Dia. Mempercayai Dia. Dia telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Di dalam Roma 5 ayat 8, Rasul Paulus menulis di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa saja, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Dia sungguh adalah Allah yang dapat kita percayai. Dengan kita mempercayai kasih-Nya kepada kita, maka kita dapat berjalan bahkan di saat hidup kita tidak dimengerti. Kita tetap bisa berjalan bersama dengan Dia yang mengasihi kita. Tuhan memiliki rencana atas hidup kita dan itu jauh lebih besar daripada yang dapat saya dan Anda bayangkan dan pikirkan. Rencananya untuk hidup kita dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Tuhan tidak mungkin Tuhan kita saat ini tidak dapat melihat semuanya. Tetapi Tuhan ingin kita mulai mengarahkan pandang kita kepada Dia yang mengasihi kita dengan segala perencanaannya dalam hidup kita. Dalam Efesus 3 ayat 20, Paulus mengatakan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita minta kepadanya. Tuhan memiliki lebih banyak persediaan untuk hidup kita daripada yang dapat kita bayangkan. Dia akan memelihara hidup kita. Dan yang harus kita lakukan adalah terus mengejar rencananya dan rancangannya untuk hidup kita. Bahkan di saat krisis sekalipun. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Itu adalah rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi krisis? Yang kedua adalah tetap bertumbuh meneladani kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-19 di sana dicatat bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus hati. Ini menggambarkan bahwa Yusuf itu adalah seorang pemuda yang memiliki moralitas hidup yang baik. Oleh karena itulah dia merasa sangat prihatin ya ketika dia mengetahui bahwa Maria akan punya bayi. Itu sebelum malaikat datang kepada Yusuf ya. Maria dan Yusuf mereka sebenarnya sama-sama adalah anak Tuhan yang baik. Mereka menjaga
kekudusan hidup mereka. Mereka tidak mencemari hidup mereka dengan perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini berpikir bahwa menjaga kekudusan hidup itu bukanlah hal yang penting. Sehingga tidak heran dan tidak sedikit kita ketemu banyak orang muda hidup bersama tanpa status pernikahan yang jelas. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan dan tegaskan bahwa kekudusan hidup itu penting bagi Tuhan. Dan apa yang penting bagi Tuhan, harusnya itu menjadi hal yang penting bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Apapun yang Tuhan perkenan, itu adalah hal yang juga kita lihat berkenan. Apa yang Tuhan lihat itu tidak berkenan, maka sekali lagi kita harus melihat itu sebagai hal yang tidak berkenan. Yusuf seorang yang tulus hati. Dia adalah seorang yang menjunjung tinggi tata susila dan juga mentaati hukum agama. Di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version diterjemahkan orang yang adil. Jadi tulus hati bahasa Inggris mengatakan dia adalah adil, seorang yang adil. Seorang yang adil itu berarti tidak sembarangan di dalam mengambil keputusan. Yusuf dia memang bukan orang yang sempurna, tetapi firman Tuhan katakan dia seorang yang memiliki hati yang tulus, yang adil. Saudaraku, ini menunjukkan pada kita bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat setia pada firman Tuhan dan pada jalan Tuhan. Itu menjadi hal yang dia pegang, seorang yang tulus hati, seorang yang adil. Saudaraku, ini juga yang Tuhan mau untuk saya, untuk kita sekalian, bahwa kita memiliki hati yang tulus. Nah, kita lihat bagaimana seorang yang tulus hati itu bertindak di tengah-tengah krisis hidup yang dia hadapi. Ayat yang ke-19 dikatakan di sana, Yusuf tidak ingin membuat Maria malu dan dihukum di depan umum. Sebaliknya ia ingin mengakhiri hubungan mereka itu secara diam-diam atau mungkin secara kekeluargaan. Gak perlu diumumkan di masyarakat begitu ya, karena itu akan mencelakakan Maria. Saudaraku, pilihan Yusuf ini mungkin merupakan pilihan yang terbaik menurut perhitungan manusia. Ya, mungkin kita boleh katakan itu adalah win-win solution, ya. Sama-sama menang, sama-sama tidak dirugikan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat bahwa apa yang terbaik menurut perhitungan manusia belum tentu itu adalah terbaik menurut Allah. Karena apa? Kita melihat bahwa malaikat kemudian datang menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpinya, agar Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya, karena anak dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan anak tersebut akan dinamai Yesus, dan anak tersebut akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mendengar hal itu, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya, namun Yusuf juga sadar bahwa anak di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, sehingga Yusuf pun tetap menjaga kekudusan hidupnya dan tidak bersetubuh dengan istrinya. Di ayat 25 dikatakan sampai Maria melahirkan Yesus. Saudaraku, di tengah-tengah krisis yang Yusuf hadapi, kalau kita pikir kita ada di posisi Yusuf dia bisa marah. Yusuf bisa kecewa waktu dia dengar bahwa tunangannya, calon istrinya itu hamil. Tetapi di dalam keadaan itu, dia tetap menunjukkan kasih, kebaikan hati, dia sabar dengan kondisi tersebut. Dia tidak, ada firman Tuhan mencatat dia pergi marah-marah sama Maria, begitu ya. Tapi ketika kita lihat dia mempertimbangkan hal-hal itu, firman Tuhan katakan,
Di dalam King James Version itu dikatakan ia memikirkan hal-hal ini. Ya, dia memikirkan bukan kepentingan dia. Di tengah-tengah krisis yang dia hadapi, dia tetap memikirkan orang lain. Dia memikirkan Maria yang akan menanggung konsekuensi dari keputusannya. Bapak Ibu Saudara, dia seorang yang sungguh bijaksana. Ya, bisa saja dia mengambil keputusan, udah datang aja, mungkin menghadap kepada para pemuka agama, gitu kan ya, menyelesaikan itu di depan umum. Tetapi di tengah-tengah krisis, Yusuf memikirkan orang lain. Bagaimana dia tetap bertumbuh di dalam kebaikan seperti yang Tuhan tunjukkan kepada umat manusia. Dia meluangkan waktunya untuk memikirkan, mempertimbangkan semua itu. Tidak langsung ambil keputusan. Di saat-saat krisis, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama juga merenungkan dan meneladani Yusuf. Bagaimana di tengah-tengah segala keadaan yang kita hadapi, kita tetap meneladani Tuhan kita, melakukan kebaikan bagi orang lain, menunjukkan belas kasihan kepada mereka, bahkan ketika kita disakiti sekalipun. Memang tidak mudah, tetapi kita lihat bahwa Yusuf bisa melakukan itu, gitu ya. Ketika dia belum tahu bahwa Maria hamil oleh karena kuasa dari Allah yang Maha Tinggi itu, dia mempertimbangkan. Dia tidak mengambil keputusan sembarangan. Orang lain yang dia pikirkan, dia tidak egois. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu seperti apa kondisi yang kita masing-masing hadapi di tahun ini dalam kita menanti dan menyongsong Natal tahun ini. Krisis terjadi secara global di seluruh dunia. Namun satu hal kita ingat, ketika kita di dalam masa penantian Natal ini, Natal adalah perwujudan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang telah mengaruniakan anak tunggalnya, dia dapat kita percayai. Karena dia telah membuktikan kasihnya bukan hanya dengan mengutus anaknya datang ke dalam dunia, tapi dia juga memberikan anaknya mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Mari dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, cari dan utamakanlah kehendak dan rencana Tuhan, bukan kehendak dan rencana kita pribadi. Entah itu masalah dalam keluarga, suami istri. Saudara, saya tahu ini bukan masa yang mudah. Ada banyak suami istri yang akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah. Oleh karena masalah ekonomi, mungkin karena pandemi. Bapak Ibu, apakah itu adalah rencana Tuhan bagi pernikahan? Bagaimana dengan anak-anak? Atau mungkin kita sedang menghadapi krisis dalam usaha kerja kita. Pendidikan anak-anak kita mungkin tidak sesuai dengan yang kita telah rencanakan. Mungkin ada banyak hal lainnya lagi. Mari kita memikirkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang kedua, sekalipun ada dalam krisis, ingatlah bahwa Kristus yang telah datang dan yang akan kembali itu, yang telah hadir dalam hidup kita, yang percaya kepadanya, dia memiliki rancangan yang indah atas hidup kita. Walaupun kadang jalan Tuhan itu tidak dapat terselami oleh pikiran kita. Namun di dalam penyertaannya yang sempurna, krisis bisa menjadi jalan untuk kita bertumbuh semakin dewasa di dalam iman kita, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Aman dan damai sejahtera daripadanya akan senantiasa mengiring langkah kita. Amin.
Mari bersama-sama kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan menaikkan pujian arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, biarlah ini menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perjalanan hidup kami menjelang masa raya Natal ini, Tuhan, kami menjalani realita hidup yang sama seperti mereka yang mungkin bukan menantikan kedatangan Tuhan. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah menjalani realita hidup, krisis hidup, berbagai kondisi keadaan yang masih kami alami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami terus mencari Engkau, berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, karena di sana kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan menuntun kami kepada jalan kebenaran Tuhan atas setiap kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak kondusif, keadaan yang tidak normal yang kami jalani saat ini, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, meneladani kasih kebaikan Tuhan, untuk menunjukkan kebaikan, kemurahan bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa ada damai sejahtera di dalam rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kami. Dan apa yang Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik. Bersama-sama kami serahkan Tuhan
kondisi yang dihadapi oleh bangsa kami. Pandemi yang kami tidak tahu kapan berakhir. Namun kami percaya bahwa di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati dan menopang para pemimpin bangsa kami, para pejabat di pemerintahan. Tuhan, tolonglah mereka, bila hikmat atas mereka, di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan yang baik bagi kebaikan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersama-sama menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami krisis oleh karena sakit penyakit yang dialami, yang saat ini sedang di rumah maupun mereka yang mengalami kondisi sakit yang menetap, mereka yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan iman pengharapan mereka, Engkau yang melawat mereka ya Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan atas mereka. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami, para dokter, tenaga medis dan para medis ya Tuhan. Kami sebut nama saudara-saudara kami, Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Ibu Foni, Pak Harol, Ibu Ayu. Kami serahkan untuk Dr. Abinus, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Melani, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Steffi, Dr. Rani, Dr. Manuela, Dr. Wis, Dr. Geridara, Dr. Oktaviani, Dr. Nicholas, dan Dr. Sofi. Tuhan, hamba-hambamu ini kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi mereka ketika mereka merawat pasien-pasien yang dalam kondisi sakit. Tuhan, kiranya kehadiran mereka boleh membawa kasih Tuhan dan membawa kedamaian bagi para pasien di masa raya Natal ini ya Tuhan. Kami serahkan keluarga mereka, Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi. Tuhan, kami juga berdoa serahkan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan masa depan. Tuhan yang senantiasa akan menuntun. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan dan masa depan yang penuh sejahtera dan damai atas hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang sedang menempuh pendidikan secara virtual di Jayapura maupun di luar Jayapura. Anak-anak yang saat ini sedang melakukan ujian akhir dalam penyelesaian proyek-proyek mereka, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan mengakhiri semester ini kiranya anak-anak boleh dipersiapkan juga untuk memasuki semester yang baru. Mereka boleh ada sukacita, mereka boleh mengakhiri semester ini dengan hasil yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah jemaat-Mu kumpulkan. Kiranya apa yang telah dibawa oleh jemaat-Mu boleh menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura maupun ke tempat-tempat yang lain melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan hikmat atas kami untuk dapat mengelolanya dengan baik dan boleh mempermuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu ya Bapa, ini permohonan dan doa kami yang kami alaskan hanya demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita menaikkan doksologi. Puji Ketiganya
saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.